Selamat siang saudara-saudaraku, selamat malam, selamat pagi. Dan kita mulai beranjak untuk berpikir, kenapa Indonesia ini selalu ribut. Kita lupa akan sejarah. Siapa yang suka membuat onar dan membuat ribut? Tentunya orang-orang yang anti dalam Pancasila. Siapa yang anti Pancasila? Kita tahu yang ingin mengganti Pancasila siapa? Ingat komunis? Tahu arti komunis? Golongan-golongan mereka lah yang anti Pancasila dan selalu merusak ketentraman bangsa dan negara Indonesia ini. Mereka bergulung-gulungan, mereka bergrup-grup yang mungkin masuk juga ke lorong-lorong istana, masuk juga ke lorong-lorong TNI, masuk juga ke lorong-lorong Polri. Kita dalam perekrutan aparat-aparat tersebut sudah tidak seperti dulu lagi. Akhirnya akan seperti ini. Kita harus tetap waspada. Pesan saya dengan Pak Prabowo, fungsikan intel atau intelijen negara dengan sungguh-sungguh untuk mengikis orang-orang komunis yang selalu merongrong bangsa dan negara ini. Komunis sudah sampai ke desa-desa, di mana-mana ada. Cara-cara mereka satu, anti Pancasila, bahkan ingin mengganti Pancasila. Kedua, membuat resah dari tingkat masyarakat rendah sampai nasional, bahkan internasional. Membuat provokasi-provokasi. Tiga, dia selalu mendiskreditkan orang-orang yang bukan golongannya. Empat, dia berkelompok, bersuara selalu dengan menjelekkan orang lain dan selalu mengangkat dirinya sebagai orang-orang yang benar. Selanjutnya, apabila negara ini tidak berperan untuk memberantas orang-orang yang seperti itu, negara ini tidak akan tentram. Karena komunis sudah merebak kemana-mana. Ajarannya jelas, mengadu domba, mendiskreditkan. Masyarakat diobok-obok, diadu domba A dan B, golongan B dan C, dan seterusnya. Mohon Bapak Presiden, menjadilah presiden, jangan hanya menjadi penguasa. Karena apa? Saya mengatakan penguasa. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh partai politik seperti bicara saya adalah kekuasaan. Jadi saya minta Bapak Presiden Prabowo untuk segera mengikis orang-orang yang seperti itu yang membahayakan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah satu-satunya dasar, tidak bisa digantikan. Terkecuali orang-orang yang memang anti berketuhanan tapi beragama. Beragama belum tentu berketuhanan, tapi kalau berketuhanan tentu itu orang beragama. Mohon ini Pak Prabowo dikaji dan monggo, karena bangsa ini perlu hidup tenang, hidup tentram, hidup rukun, gotong royong untuk membangun negara, untuk memajukan bangsa agar tidak ada yang tertinggal, kelaparan, kemiskinan, seperti itu. Kalau selama ini dibiarkan, ya akan terus-menerus akan terjadi. Mohon ketegasan dari Bapak penguasa, Bapak Prabowo, secara legal sebagai Bapak Presiden, monggo. Kalau memang tidak bisa, mari kita ketemu, kita selesaikan secara bersama-sama dengan masyarakat yang paling bawah. Terima kasih.